Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rika Laileno Fikri. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan SKR, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian Information and Communication Technology, yaitu remote sensing di bidang kehutanan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ICT. ICT atau istilah lainnya teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi ataupun sistem yang mampu mereduksi berbagai batasan ruang dan waktu agar bisa memindahkan, mengambil, menyajikan, menganalisis, menyimpan, serta menyampaikan informasi data menjadi suatu informasi yang penting. Sekitar 60% kawasan daratan Indonesia merupakan kawasan hutan. Namun, tata kelola hutan di Indonesia masih menemui berbagai jenis permasalahan. Ketidakpastian status kawasan hutan, kapasitas unit manajemen yang masih kurang, dan deforestasi masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Sehingga, data dan teknologi informasi memegang peranan penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Karena proses penyusunan kebijakan berbasis bukti yang baik bergantung pada ketersediaan data yang diperoleh melalui penerapan ICT. Nah, tadi adalah penjelasan secara singkat apa itu ICT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai remote sensing atau penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau terjemahan bahasa Inggrisnya remote sensing merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu kegiatan pendugaan keterangan suatu objek dari jarak jauh tanpa perlu menyentuh atau mendatanginya. Menurut Caldwell dalam buku Manual of Remote Sensing American Society of Photogrammetry pada tahun 1983 membuat suatu definisi bahwa penginderaan jauh adalah pengukuran atau pengumpulan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan suatu alat perekaman yang tidak kontak secara fisik dengan objek atau fenomena yang sedang diamati. Penginderaan jauh telah didefinisikan secara bervariasi seiring perkembangan teknologi yang telah digunakan pada saat ini. Pada remote sensing terdapat dua subsistem, yaitu perolehan data dan pemanfaatan data. Subsistem yang pertama adalah perolehan data. Subsistem ini berhubungan dengan perancangan dan pembuatan sensor serta wahana. Kemudian, data hasil perekaman oleh sensor akan diproses sampai pengiriman data ke stasiun penerima, dan akhirnya data tersebut siap digunakan oleh user. Subsistem yang selanjutnya adalah pemanfaatan data. Subsistem ini bertugas melakukan proses pengolahan dan analisis data remote sensing yang dihasilkan oleh subsistem perolehan data, dan hasilnya dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam. Di dalam remote sensing atau penginderaan jauh, terdapat beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama yaitu sensor. Sensor merupakan salah satu instrumen penting dalam penginderaan jauh, yang mana sensor berfungsi sebagai penyedia data yang memungkinkan pengguna mendapatkan keterangan dari objek yang diamati. Istilah yang kedua adalah wahana. Wahana dapat diartikan dengan kendaraan atau sarana yang digunakan untuk membawa sensor dan sistem remote sensing. Wahana dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pesawat terbang rendah sampai medium dengan ketinggian antara 1000 sampai 9000 meter, pesawat terbang tinggi dengan ketinggian sekitar 18.000 meter, dan satelit dengan ketinggian antara 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Istilah yang terakhir adalah citra. Citra adalah data yang dihasilkan dari proses remote sensing. Jenis citra ada dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor kamera. Misalnya, foto kawasan desa yang tertangkap oleh sensor di satelit. Sementara citra non-foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor selain kamera, seperti sensor infrared yang bisa membaca temperatur di setiap wilayah. Cara kerja remote sensing atau penginderaan jauh dimulai dengan proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Remote sensing akan dihubungkan oleh tenaga yang membawa data menuju sensor, seperti bunyi, daya magnet, gaya berat, dan elektromagnetik. Tetapi, energi yang digunakan dalam proses ini biasanya adalah tenaga elektromagnetik, misalnya cahaya matahari sebagai tenaga elektromagnetik yang bersifat pasif. Selanjutnya, sinar matahari yang mengenai objek permukaan bumi kemudian diserap dan dipancarkan, sehingga sensor akan menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari permukaan bumi.
Sensor elektromagnetik tersebut dapat dipasang pada satelit atau pesawat drone. Setelah sensor menangkap gelombang elektromagnetik, selanjutnya akan diolah menjadi sinyal digital yang akan tersimpan di ruang penyimpanan data. Teknologi remote sensing telah digunakan secara luas oleh berbagai kalangan dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam. Dalam dunia kehutanan sendiri, teknologi remote sensing digunakan untuk mengukur luasan tutupan lahan hutan, mengukur laju deforestasi dan reforestasi, mengukur potensi suatu kawasan hutan produksi, mengukur besarnya stok karbon kawasan hutan, dan yang terakhir adalah menganalisis jenis tutupan lahan hutan.